Sistem kita ini nanti melihat pendapatan kawan-kawan semua saya ini sudah mengunjungi lebih dari 400 kabupaten kota. Setiap kali ketemu kawan-kawan itu kalau ditanya, sudah siap pensiun atau belum? 90% lebih dari 20 orang, 18 orang, 19 orang menjawab. Kalau boleh Pak, saya pindah ke jabatan fungsional, sehingga umurnya lebih panjang pensiunnya. Kenapa begitu Mas Pak? Rumah saya belum lunas, SK saya masih di BPD. Ada yang nyebut SK saya masih di BRI. Sekarang lebih gawat lagi Pak SKD BRI, kemudian BPR kan gampang. Ngasih kredit ke BPR duitnya sudah habis, datang ke pinjol Pak. Nah ini kan, maka dia ingin memperpanjang itu. Terutama rekan-rekan yang di golongan 1. Golongan 2 itu. Nah jadi ingin terus diperpanjang, karena apa skema pendapatan ASN itu? Harus kita buat cukup dan mencukupi, sampai anak-anaknya lulus kuliah, punya rumah, kemudian kesehatannya bisa terjamin, karena bagian terbesar dari pengeluaran setelah pensiun, itu kesehatan, apalagi kalau estimasi tunjangan hari tua dari sisi pendapatan, setelah 30 tahun bekerja, eselon 1, ini golongan 4E, kira-kira eselon 2, eselon 1, itu setelah kerja 30 tahun, maksimal terima 96 lebih, 30 tahun bekerja 40 tahun. Kalau saya karena masa kerja saya pendek, saya ketuaan teman-teman jadi ASN, saya jadi ASN umur 31 tahun, karena ASN pertama saya keluar, kemudian daftar lagi jadi ya ketuaan, jadi umur 31 tahun 2000, baru jadi ASN. Nah, saya terimanya sekitar 75-an. Kemudian di golongan 371, golongan 2 per 1, golongan 1 5 per 2000, Bo. Tapi ini bukan terima tiap bulan ini sekali, pensiun dapat. Mungkin lebih banyak bonusnya orang-orang Taspen, pejabat-pejabat di Taspen gitu. Nah, saya kemarin di Taspen berbicara, tolonglah keuntungan Taspen dipupuk yang lebih tinggi, agar pensiunan bisa dapat lebih banyak. Atau skemanya diubah karena pensiun besok, yang teman-teman golongan 1 hanya 2,2 juta, golongan 2, 3, 4 nih. Kemudian saya, kalau saya nggak sampai 5 lebih dawi, karena masa kerja saya pendek, tapi kalau Mas Bima, Mas Karjono, Mas Doni, Mas Trai, Mas Haryomo ini apa on? Ini panjang ini dan hebatnya Pak Oni. 15 tahun di Amerika lebih memilih mengabdi di Korpri, tepuk tangan untuk Pak Oni ini. Jadi mungkin IDE Pak Gubernur tadi untuk membuat Sekretariat Korpri struktural kembali, bisa menjadi bahan rumusan di Rakernas ini. Jadi ini ibu bapak yang teman-teman, eselon 1 yang biasa terima 5.000 South, ada yang 150 besok terimanya segini, para sekda terimanya segini, besok Mbak Sri Wahyuni Mas ya. Pak Anom ada ya Mas Harrison. Ini nanti kita, tapi kalau Pak Harrison aman, selesai sekda praktek dokternya buka lagi ini, nah ini perlu kita pikirkan kembali. Apakah kita mau dengan sistem seperti sekarang, atau kita geser ke single salary system? Ya, jadi kalau sekarang kita di sini, ada gaji tunjangan dan lain-lain, tapi pensiun kita dari gaji pokok, mudahnya kalau single seller, kita punya gaji 15 bulan itu satu-satu item saja. Nanti tunjangannya 75% dari single seller. Nah, tentu itu harus kita perjuangkan. Dari Korps sejak 10 tahun lalu menyampaikan ini kepada Bapak Presiden, kepada Ibu Mempan sejak Pak Jokowi, sudah kita sampaikan tapi belum direalisasikan. Mudah-mudahan Pak Menkeu yang baru itu mencintai menjadi Menkeu-nya para ASN, bukan Menkeu-nya pegawai Kementerian Keuangan saja. Jadi teman-teman yang di Lembata bisa menikmati TPP yang tinggi, yang di Sulawesi Selatan bisa menikmati TPP yang tinggi dan rutin, Sulbar Gorontalo kemudian yang di Lokseumawe, semua dipikirkan oleh Pak Menkeu, sehingga tunjangan kinerjanya bisa rutin dan bisa mencukupi, nggak harus berlebih, cukup saja cukup sampai putra-putrinya menikah. Cukup sampai putra-putrinya kuliah, ya kan cukup cicilan rumahnya lunas, dan saya itu ingin sekali ibu bapak, ASN pensiun itu SK-nya di bank itu pulang, bukan SK-nya sudah pensiun, itu diperpanjang, ini. Saya hari ini, Pak Gubernur, sengaja mengajak Ibu Ketua Dharma Wanita, di PKN dan TKI boleh berdiri, Bu Ninu ini teman diskusi saya yang paling setia sejak tahun 96 nih, Bu Ninu Trianti ini. Begini Bu Ninu tahu ini, bapak saya ini kan pegawai negeri guru, saya punya saudara kandung 9. Jadi ketika musim bayar SPP saya kuliah dulu 45.000. Gaji bapak saya itu, ada sekian guru Pak, guru masa kerjanya udah 30 tahun. Dari SPG Sekolah Pendidikan Guru, dari SPG dari umur 18 tahun sudah jadi guru bapak saya. Bapak saya itu sudah pensiun Pak. SK-nya itu nggak balik dan cerdiknya BRI, unit desa itu kurang 2 bulan. BRI itu datang ke rumah, datang Pak, mau ditambah lagi nggak loh? Saya kan belum lunas, nggak apa-apa. Biasanya dulu Bapak pinjamnya 100.000 Mas. 1 Pro, kemudian terimanya 8 dao. Kurang sekian kan?
potong profesi apa-apa gitu. Yang 2 bulan udah dipotong dulu kata bapak saya, Mas nanti kamu kuliahnya udah aman nih. Brinya udah datang gitu, saya itu jadi terpikir, bagaimana rekan-rekan mumpung kita ini berada dalam posisi membuat kebijakan, ASN kita pensiun, SK-nya balik, luluslah kuliahnya gitu. Ini perlu kita pikirkan ya, kalau eselon 1, eselon 2 yang di sini sih aman damai sejahtera ya. Bila mana konsumen yang lain itu enggak, terutama para guru tenaga kesehatan yang di puskesmas. Itu banyak sekali yang menyampaikan hal seperti ini, Pak. Gajinya dinaikkan baik, Bapak Ibu. Pensiunan semuanya di mana Presiden Prabowo memerintahkan Menteri Keuangan untuk menaikkan gaji, SN, dan pensiunan. Dan ini untuk meningkatkan ekonomi dan daya beli. Masyarakat di Indonesia tentunya ini sudah masuk ya ke dalam rencana kerja Badan Kepegawaian Negara yang melalui Kemenpan RB. Di bahwasanya Kemenpan RB ini telah mengirim surat ya kepada Menteri Keuangan agar segera untuk diusulkan kenaikan gaji ASN maupun juga pensiunan, seperti dalam Perpres nomor 79/2025. Dan telah tadi kita simak bahwa Kepala BKN, Pak Ajudan Arif Fakrullah memaparkan ya secara langsung program reformasi gaji ASN dengan single salary, maupun juga nantinya itu akan bisa diterapkan sistem fully funded ya atau pesangon. Mungkin ya. Nah, ini latar belakang kebijakan di mana untuk ASN dan pensiunan ini sebagai tulang punggung sektor negara ya. Mereka adalah pilar birokrasi dan pelayanan publik yang esensial bagi negara, dan Perpres nomor 12/2025 bahwasanya di dalamnya itu bahwa prioritas nasional itu ada 7 ya. Dan di antaranya menekankan pada peningkatan kesejahteraan ASN, berbasis kinerja dan kesejahteraan merupakan kunci optimalisasi. Di mana kesejahteraan ASN yang baik adalah kunci untuk pelayanan publik yang optimal dan stabilitas sosial. Nah, ini adalah 3 latar belakang. Bagaimana kita mengawal ya untuk segera Menteri Keuangan mengambil kebijakan untuk menaikkan gaji, ASN dan juga pensiunan. Selanjutnya, kenaikan gaji SM dan pensiunan. Ini tentu belum diresmikan oleh pemerintah, namun tentu kita ada beberapa di antaranya tahapan ya di mana ketika mungkin ini adalah sebuah percontohan ya, ataupun juga sebuah ilustrasi ya, fokus kepada sektor-sektor vital ya, di mana kenaikan gaji SN ini, yang pertama contoh golongan, 1A naik dari 1 Mei menjadi 1. Ya, nah di sana ada fokus dan tenaga pendidik, di mana untuk guru dan dosen akan merasakan dampak positif dari kenaikan ini, sebagaimana yang kita ketahui, untuk guru itu mendapatkan tunjangan sertifikasi, nah khusus untuk pensiunan guru itu,